Ion. Mungkin Kak Ion Halo. boleh perkenalin diri, Kak Ion siapa namanya, kemudian kerjaannya apa? Pekerjaannya wira swasta aja ya, kayaknya lebih enak. Jadi Gitu. baseline-nya itu sebenarnya ada di daerah mana aja atau negara mana aja, Kak? Saya sih tadinya bekerja di London ya, secara profesional ya. Terus kalau perusahaan keluarga itu di Jerman dan di Ceko, Republik Ceko. Oke. Nah, waktu akhirnya udah jatuh cinta nih. Terus kepikiran nggak ngubah culture atau kayaknya ini bisa ya dibuat lebih stylenya yang kekinian? Nah itu dia tuh yang menarik ya barang ini gitu. Stylenya sih kayaknya susah dirubah ya. Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahoy. Hari ini Ahoy dan Richard lagi barengan sama Kak Ion. Mungkin Kak Ion Halo. boleh perkenalin diri, Kak Ion siapa namanya, kemudian kerjaannya apa? Namanya kan udah disebut tadi. Iya. Jadi nggak berubah dari yang disebut, namanya sama, pekerjaannya wira swasta aja ya, kayaknya lebih enak. Oke. Iya kan? Wira swasta. Wira swasta. Di bidang apa, Pak? Wah, kalau bidang sih ya cukup luas, tapi mainly konservasi kehutanan. Wah, gokil. Seru. Justru ini yang lagi rame nih. Kehutanan. Ya katanya sih gitu. Iya. Kita lihat ke depannya gimana lah. Dan gimana caranya, maksudnya kayak sekarang kan orang isu alam dan lain-lain. Nah, gimana Pak Ion mulai bisnis? Ya saya sebenarnya nggak berangkat, saya sendiri pribadi bukan berangkat dari kehutanan. Sebenarnya nggak pernah ada minat atau interest di bidang kehutanan ya. Ini kebetulan usaha keluarga. Okay. Waktu itu kebetulan saya lagi in between jobs di London. Kita ada unit di luar negeri, jadi saya pikir ya udahlah buat 2 tahun balik dulu. Okay. Maksudnya bukan balik lah, maksudnya nanganin bisnis keluarga. Okay. Setelah itu ya ada tragedi sih sebenarnya. Jadi orang yang sebelumnya menangani unit luar negeri itu meninggal karena kecelakaan. Kita lagi dia lagi setup salah satu unit di Cina waktu itu. Kecelakaan, dan kebetulan pada saat itu saya baru mulai dan saya udah baru dikenalin ke semua link-link yang ada di luar. Jadi saya ambil alih sejak saat itu. Jadi Gitu. baseline-nya itu sebenarnya ada di daerah mana aja atau negara mana aja, Kak? Saya sih tadinya bekerja di London ya, secara profesional ya. Terus kalau perusahaan keluarga itu di Jerman dan di Ceko, Republik Ceko. Gitu. Jadi saya akhirnya pindah ke Republik Ceko. Nah, waktu balik ke sini gitu dan akhirnya meneruskan pekerjaan keluarga gitu ya. Nah, kan itu shifting atau mungkin sebelumnya udah pernah belajar atau gimana dan handling the culture yang mungkin udah kebangun. Awalnya bosen sih. Yeah. Soalnya beda banget industrinya. Kalau finance itu kan fast pace ya. Kalau si industri perkayuan ini amat sangat konvensional dan tradisional. Jadi face to face meeting itu masih penting. Terus orangnya tua-tua, nggak enak dilihat lah pokoknya. Terus kalau traveling itu agak susah karena kan ya industri itu diletaknya ya in the middle of nowhere lah. Jadi ya susah gitu loh. Iya, jadi bener-bener ini sih, apalagi zaman dulu pas lagi 2000-an awal itu kan belum ada ini kan, belum ada Waze, belum ada Google Maps. Itu kita masih baca peta manual tuh. Wow. Gitu. Jadi ya perlu waktu untuk istilahnya menyukai kerjaannya. Jadi itu butuh waktu berapa lama? Ya buat saya sih waktu itu karena emang tanggung jawabnya cukup besar ya. Jadi mau nggak mau ya suka dalam waktu cepat.
bener-bener ngerasa setelah saya apresiasi produknya. Tahun berapanya saya nggak gitu ngeh ya, nggak gitu inget lah. Mungkin tahun ketiga, tahun keempat sih. Jadi kalau kita nih dalam bidang apapun yang menurut saya ya, kalau nggak ngerti, nggak menghargai, pasti nggak suka. Akhirnya nyari, maksudnya bekerja itu hanya buat duit, nyari duit gitu. Jadi nggak ada passionnya. Nah setelah develop, mungkin suka terhadap produknya dan segala aspek yang berkaitan dengan produk itu sendiri, baru akhirnya saya, oh iya ternyata ini produk luar biasa ya, gitu. Jadi passionnya itu baru muncul setelah beberapa Iya, tahun. setelah berapa tahun, iya. Berjalan. Kenal produknya. Karena ya dulu udah kenal tapi nggak menghargai gitu. Oke. Problemnya itu kan, Ya. menghargai atau nggak menghargai aja. Apa yang membuat waktu itu kakak menghargai terhadap produknya? Sehingga akhirnya kakak menjalankan. Ada beberapa jadi- sih, beberapa faktor ya. Salah satunya tuh fakta kalau salah satu produk yang kita hasilin itu adalah produk yang di-invent 250 tahun yang lalu pada saat itu ya. Sekarang udah 270 tahun. Dan bentuknya masih sama. Jadi ini juga ada pembicaraan yang berkaitan itu yang menarik nih. Jadi waktu berapa tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan orang IT. Jadi salah satu pembicaraannya adalah produk kita gimana nih challenge-nya di masa depan. Orang IT ini bilang secara faktual dari data historis yang dia pernah baca, kalau satu produk itu bertahan dalam waktu 100 tahun lah, dalam bentuk yang sama ya, jadi tahun pertama ke tahun 100 tuh bentuknya tetap sama. Itu artinya kemungkinan besar produk itu akan bertahan selamanya. Atau enggak dia others 100 years, 100 tahun kemudian. Karena apa? Dalam 100 tahun yang pertama itu kan pasti orang nyoba kan, inovasi, ganti bahan, ganti ini, bla 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 bla, ternyata nggak berhasil. Balik lagi ke original form, atau original formnya survive gitu. Ya. Jadi artinya apa? Orang cocok dengan original form gitu. Jadi ya menarik sih sebenarnya, barang simple menarik. Oke. Nah, waktu akhirnya udah jatuh cinta nih. Terus kepikiran nggak ngubah culture atau kayaknya ini bisa ya dibuat lebih stylenya yang kekinian? Kalau, nah itu dia tuh yang menarik ya barang ini gitu. Stylenya sih kayaknya susah dirubah ya, Oke. karena ya bisa dibilang fix sih standarnya. Kalau culture-nya bisa dirubah itu dari manufacturing side-nya. Ya. Misalnya implementasi teknologi modern, mesin. Cuman ini juga ada kendala sih. Kalau maksudnya gini, dalam berbisnis itu kan kita punya beberapa prinsip lah. Ya making money pasti harus, profitability kan. Tapi kan di waktu yang bersamaan kita juga harus memikirkan masalah sosial di lingkungan kita produksi. Jadi kalau saya lihat, mungkin kalau orang hanya memikirkan profit, mungkin dia lebih baik ya udah dia import tanpa ada manufacturing, atau semuanya mesin, gitu kan. Jadi penyerapan tenaga kerja rendah kan. Kalau saya masih berpikir selama kita masih bisa profit dan memberikan lapangan pekerjaan, ya kita jalanin seperti itu. Jadi sebenarnya sih rubah culture-nya itu rubah culture dalam arti kita lebih efisien aja bekerja. Tapi kalau mau rubah terlalu total, akan banyak yang dikorbankan sih. Sebenarnya kayak ya untuk industri kita ya. Seperti tenaga kerja kita bisa dikurangin jauh dari yang sekarang, seperti hal-hal seperti itu. Tapi kan dampak sosialnya kan besar untuk lingkungan. Dan waktu kapan Pak Ion mulai sadar kayak ini dampak sosialnya gue harus pikirin juga nih gitu. Wah susah tuh. Nggak inget sih kalau mau jujur. Kayaknya datang natural aja setelah mungkin berapa tahun lah ya. Menjalani, ngeliat, makin lihat ke pabrik, makin lihat produknya diproduksi, makin lihat inovasi teknologi yang ada. Jadi gini kalau saya lihat ya, inovasi sekarang ini kan cukup cepat ya. Jadi kayak dengan ada AI, dengan ada misalnya di industri saya lah, kita kan di perkayuan nih, kehutanan. Jadi yang namanya grading itu
dulu kan manusia. Betul. Sekarang itu bisa dengan Masih ya. electronic eye Iya. sama AI buat software ya. Iya. Dan secara cost sudah turun jauh dibanding dulu. Karena yang main itu kan udah banyak banget sekarang. Iya. Dan produksinya bisa non-stop kalau Bisa. Dan gini, kalau yang namanya pakai manusia, kan kita ada yang namanya Six Sigma atau nggak Kanban system kan. Target di bawah 1% tuh nggak akan tercapai dengan manusia. Pasti di antara, kita udah cek nih, kalau angka kita di antara 3 sampai 5%. Dan itu kan tergantung juga kondisi psikologis si pekerja pada saat dia melakukan pekerjaan itu kan. Nah kalau mesin nggak ada, aman. Betul. Pasti di bawah 1%. Gitu. 0, sekian malah bisa. Nah, ya saya lihat gini, kalau misalnya ini dikeluarkan pakai mesin, kan orang-orang ini nggak punya pekerjaan, ya kan? Nggak punya pekerjaan, keluarga yang tergantung dari dia akan jadi problem gitu, harus cari kerjaan. Jadi dari pekerjaan kelas menengah akan turun ke pekerjaan kelas bawah gitu istilahnya. Mungkin jadi yang income-nya Gojek lah atau apalah, atau juga jualan warung lah. Ya, saya lihat sih dampaknya sih cukup signifikan ya untuk masyarakat sekitar ya. Dan lagi kan kita tahu sendiri Indonesia itu birth rate-nya masih tinggi. Di atas 2,2 seingat saya. Jadi artinya akan ada terus pertambahan penduduk. Jadi kalau kita meniru 100% plek-plek misalnya Cina yang birth rate-nya cuma 1,1 dengan pakai teknologi, ya akan timbul masalah sosial. Nyerapnya kemana ini orang-orang ekstra ini gitu. Dan ini jarang yang dipikirin. Pikirannya sampai panjang. Jadi bukan cuma profit, tapi people juga dipikirin gitu kan. Iya, tapi itu kan maksudnya individual ya. Jadi Tapi berarti secara people di sana apakah tetap sama MPP-nya? Ada pengurangan nggak sejak pembuatan teknologi ini kan berarti kan membuat kakak kebutuhan untuk ya pengurangan pasti ada ya. Powernya kan Kita nggak bisa survive tanpa melakukan pengurangan. Karena efisien, naikin profitability untuk bersaing dengan produk Cina misalnya. Nah itu yang tantangan yang paling berat sih. Karena kan kita tahu sendiri support produk Cina itu dari pemerintahnya besar sekali. Untuk kita bersaing di global market itu cukup sulit. Gitu. Nah, gimana waktu mengelola tim, kita ngomongin ke people gitu ya, dengan teknologi yang ada sekarang dan mungkin nggak tahu di ya seperti yang dibilang, mungkin kalau waktu dihandle sama dengan orang mungkin margin errornya atau gimana lebih. Nah sekarang handle dan komunikasi dengan ya seperti tadi dibilang kan, Bapak juga mesti harus face to face meeting dan dengan customer kalau itu sih. Itu customer. Customer. Nah kalau misalkan dengan tim yang ada gitu, gimana ngelolanya supaya biar komunikasinya tuh WhatsApp. jelas? WhatsApp sama email paling gampang. Iya, itu aja udah. Gitu ya. Iya, kalau misalnya emang perlu ketemu langsung ya kita Zoom. Ya karena kan saya tinggalnya di Eropa, jadi ya susah ya. Yeah. Oh berarti nggak sering ke sini ya? Lumayan sering sih, 2 bulan sekali balik. Nah, Gitu. Nah makna people buat Bapak di dalam bisnis. Makna people. Gimana? Oh, penting sekali sih. People yang produksi, people yang pakai juga produk itu. Betul. Jadi segala macam aspek dari produksi dan penjualan produk itu sendiri, ya itu kayak sirkulasi aja, semuanya butuh people. Jadi tanpa people, kalau misalnya peran people itu tergantikan oleh mesin gitu ya menurut saya sih ya akan mengganggu kestabilan dari mungkin manufacturing dari produk itu sendiri sih. Bukan mengganggu kestabilan, sorry. Mengganggu balance dari bukan indeks ya, apa ya? Jadi maksud saya gini nih, kita nih sekarang dalam satu keseimbangan di mana banyak pihak, banyak people ini bisa mengambil keuntungan dari proses produksi, proses penjualan, dan pemakaian dari produk itu sendiri. Kalau people ini balance-nya diganggu, pasti akan terjadi sesuatu di kestabilan ini. Gitu. Yang
saat ini sih saya belum tahu ya, tapi akan kemungkinan terjadi. Karena kan kita tahu sendiri, karena di Amerika dan Eropa ini kan untuk masalah perkayuan ini udah banyak peraturan-peraturan baru. Yang salah satu tujuannya kalau menurut saya adalah untuk menghambat barang dari Cina. Oke. Nah karena itu barang-barang itu larinya ke sini. Jadi ini sebenarnya challenge buat pemerintah kita ya. Karena kan sekarang gini, logikanya aja nih. Kalau orang import pun punya kapital. Dia nggak harus buang kapital banyak atau invest kapital banyak untuk manufacturing. Barang datang, dia simpan di gudang. Orang gudang berapa banyak sih? Paling forklift investasinya, bangunan. Terus dibanding sama orang manufacturing, misalnya baju lah, garment. Dia ada mesin, dia ada pabrik, dia mesti beli bahan baku lokal, dan lain-lain kan. Jadi impact footprint dari usaha itu besar kalau manufacturing Indonesia. Ya balik lagi yang saya bilang tadi. Jadi middle class job-nya itu banyak banget di sini. Nah kalau yang sekarang terjadi nih, pemerintah membebaskan import misalnya. Ini mengecil nih, kan nggak kalah bersaing kan. Si pemilik modal akhirnya mikir, ngapain gue bikin susah, import aja langsung, lebih murah jauh kok. Tetap aja masih untung kan jualan di sini. Ya gara-gara itu si middle class job-nya ini ya hilang. Gitu. Oh ya, bagaimana contoh konkret? Ya. Bapak di masyarakat sekitar untuk tumbuh lewat bisnis juga gitu. Di bisnisnya Bapak gitu ya. Lewat bisnis Bapak bisa membangun. Kalau di hutan, kita menggandeng masyarakat sekitar. Jadi kita nggak membangun di lahan-lahan kita tidak membangun pemisah dalam bentuk pagar. Karena pagar itu secara simbolis dan berpengaruh juga dari sudut psikologis ya menurut saya. Kalau misalnya satu company dia baru beroperasi daerah A nih misalnya, udah bikin pagar, penduduknya ngerasa, oh gue nggak dilibatkan nih, gitu. Nah kalau kita tuh berusaha untuk melibatkan masyarakat, karena hitungannya gini. Kalau masyarakat terlibat, masyarakat lokal, pasti kan akan melindungi bisnis yang kita jalani bersama. Dan kebetulan juga spesies yang kita tanam di lahan-lahan kita itu spesies kehutanan yang bisa tumbuh bareng-bareng dengan spesies lain. Jadi si rakyat itu kita kasih pelatihan, kita kasih pengertian, jadi mereka juga bantu ngerawat dan bisa tanam sesuatu di antara. Ya. Jadi misalnya kayak di Sumatera itu ada yang nanam nanas, ada yang nanam cabai, kalau di Bandung nanam kopi, gitu. Jadi kalau di wilayah Indonesia itu di areanya di mana aja? Kita di Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Ada sedikit di Kalimantan. Tuh. Jadi ya itu ya, gimana caranya bisa profit tapi nggak merusak lingkungan. Ya, kira-kira begitulah. Tapi kan ini industri saya ya. Mungkin memang lebih banyak cara untuk konservasi lingkungan. Kalau industri pertambangan mungkin saya lihatnya sulit ya untuk konservasi. Gimana mau konservasi, gitu kan? Iya, karena melakukan kegiatannya aja, ya pasti satu binatang pasti pergi karena vibrasi dari mesin-mesin itu. Dan kegiatan pertambangan itu kan. Nah yang kedua lahan yang rusak. Gitu. Ya lahan rusak bisa restorasi sih. Tapi binatang fauna ini yang belum tentu balik juga gitu loh. Betul. Nah, gimana challenge waktu paling utama sih, waktu gimana antara nyimbangin si lahan manusia dan biasanya itu kan challenge yang cukup. Jadi gini. Mungkin yang parameter yang kita pakai adalah FSC, sertifikasi FSC, Forest Stewardship Council. Jadi kita tuh salah satu company di Indonesia yang pertama adopsi FSC. Karena parameternya cukup ketat, jadi kita udah terbiasa pola pikirnya dengan pola pikir program sertifikasi ini. Jadi balance-nya itu berdasarkan balance yang ada di FSC, aturan-aturan FSC. Jadi kayaknya sekarang udah mungkin kayak natural aja gitu loh, kita melakukan itu.
Jadi kayak udah kebiasaan dan habit dari company karena memang aturan dari si FSC itu ya. Iya, dan logikanya juga gini, bahan baku utama kan kayu. Jadi kita pengen bahan baku utama kita sustainable gitu. Jadi terus-terusan ada. Ya caranya apa ya, menanam kembali gitu, melakukan regenerasi gitu. Kalau misalnya kita beli dari luar ya susah ya, kan tergantung orang, dia mau regenerasi nggak lahannya gitu. Iya. Lebih murah memang, jadi kita nggak harus invest macam-macam kayak pembibitan lah. Sedangkan bisnis kehutanan itu kan sebenarnya kita nggak lihat hasil ya dalam waktu minimal 4 sampai 8 tahun lah. Ya. Tapi yang di sini itu regenerasinya berapa lama, Kak? Tergantung teknologi juga dan tergantung spesies. Jadi misalnya gini, kita pakai 3 spesies nih, 4 sih sebenarnya dulu. Yang pertama itu jelutung, terus labu, kemudian pulai dan jabon. 2 yang pertama cukup lama, tapi kita stop karena yang satu udah di list di borderline extinct. Jadi FSC tidak mengakuin lagi. Yang kedua ada kesulitan apa saya lupa. Pokoknya kita kalau nggak salah kayunya kurang konsisten dari segi quality. Nah, yang pulai dan jabon ada masing-masing ada kelemahan tapi mirip. Dengan teknologi yang dulu kita bilang pulai itu bisa dipanen antara 9 sampai 12 tahun. Kalau jabon itu antara 7, ya mungkin bisa bilang lah ya 7-8 tahun lah. Dengan teknologi yang kita aplikasi sekarang, kita belum panen, tapi dari data yang terkumpul dalam 1 tahun terakhir ini akan bisa dipanen dalam waktu 4 tahun, maksimal 5 tahun. Berarti investasi yang cukup besar juga ya untuk tetap menjaga lingkungan dan bisa sustain. Iya, bisa sustain. Jadi balik lagi emang itu tergantung individu sih. Nah, ngomongin soal profit. Dalam konteks 3P, gimana Pak Ion bisa definisiin tentang profit itu gimana ya? 3P itu people, profit, satu lagi apa ya? Planet ya. Ya ini harus balance sih, 3-3-nya. Jadi gini, kalau saya lihat ya, misalnya kita mendingin profit, pasti nggak ngurusin planet sama people yang pasti. People-nya diperas, ya kan, planetnya dirusak, tapi profitnya dapat. Kalau kita terlalu mendingin people, kita jadi ini, donatur, ya kan. People-nya juga belum tentu jadi lebih pinter, ya kan, nggak ada pressure dia, ya kan. Ujungnya apa? Planetnya terganggu, profitnya pasti terganggu. Kita terlalu mendingin planet, nggak ada produk yang keluar, nggak ada profit, nggak ada people. Jadi ya 3 ini kalau saya lihat bobotnya tuh harus sama. Ya mungkin balik lagi ke individu. Kalau mau cepat kaya mungkin ya profit aja dulu, yang lain diperes gitu. Nah, tahan dulu. Tahan. Tapi dari kakak sendiri apa strategi yang kakak lakukan agar 3P ini bisa tetap saling berkaitan tapi menghasilkan untuk profit lah pastinya kan untuk perusahaan kan. Ada nggak untungnya sih kita itu kan jualan kebanyakan ekspor di market-market yang udah mature dan established. Jadi pengertian mereka tentang pentingnya konservasi itu tinggi. Karena itu so far masih oke. Kalau menurut saya nih, kalau kita terlalu tergantung nih, misalnya produk saya ini ya, kayu dan pensil lah. Kita harus jualan hanya di market Asia lah, atau market-market yang belum established, belum mature gitu, belum dewasa. Mungkin berat sih buat saya, terus terang, untuk mempertahankan 3 ini. Karena mereka tuh nggak kurang peduli ya terhadap masalah lingkungan, kurang peduli terhadap masalah traceability, sustainability. Jadi buat mereka mungkin ya produk murah bisa dipakai cukup, nggak memikirkan yang lain-lainnya gitu. Jadi ya saya sih terus terang kurang bisa menjawab secara universal. Karena kebetulan ya market saya ekspor ke market-market yang mature, jadi saat ini buat saya pribadi oke gitu. Dan akan terus oke karena peraturan-peraturan baru ini kan terus datang nih.
Kayak misalnya masalah tarif di Amerika dan masalah anti-dumping duty. Oke. Jadi itu anti-dumping duty itu kayu dari Cina itu harus bayar 114% masuk Amerika. Sedangkan plus tarif dari Cina. Misal dari Cina, dari Kamboja atau dari Vietnam, nggak peduli. Pokoknya selama kayunya dari Cina, mereka udah harus bayar 114% itu. Nah di Indonesia itu kita nggak perlu bayar anti-dumping duty, kita hanya bayar tarif. Tarif itu sekarang 19% kan. Ya. Jadi saat ini sih di Indonesia sih banyak advantage ya untuk di bidang perkayuan dan hutanan gitu. Banyak ketolong lah ya dari Banyak ketolong banget sih, banyak ketolong. aturannya. Ya, cuman market lokal sih dihajar justru. Ya, betul. Ini yang harus pemerintah, kalau menurut saya ini benar-benar nih mengambil satu tindakan yang konkret dalam waktu dekat. Kalau nggak ntar manufacturing kita ya berantakan. Ya. Dan ada strategi khusus nggak buat nge-handle, karena ya balik lagi kan market kita juga di sini susah, tapi gimana strategi kalau di luar negeri sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya, karena dari peraturannya emang mereka mengharuskan mereka untuk mengambil kayu dengan kriteria tertentu yang kita bisa penuhin. Nah kalau di Indonesia ini kita lagi baru sign MOU sih sama PP Muhammadiyah MLH, Majelis Lingkungan Hidup. Jadi kita memberikan pendampingan dan pelatihan untuk masalah kehutanan ini. Mereka tuh punya beberapa lahan yang akan dijadikan hutan. Itu bagus banget sih sebenarnya. Jadi kalau lebih banyak organisasi bisa berpikir seperti itu, amat sangat baik buat lingkungan. Karena hutan itu faedahnya buat manusia tuh besar sekali. Jadi kalau promosi saya nih, bukan promosi sih, maksudnya ada 4 pilar yang kita bisa lakukan di kehutanan. 1, circular economy, ya kan, menghasilkan bahan baku buat industri atau buah atau lain-lainnya. Kedua, potensi carbon bank, di mana pohon-pohon tertentu kan ada hitungannya bisa menyerap berapa karbon, gitu. berapa jumlah karbon bisa diserap per pohon. Jadi semakin banyak pohon, otomatis karbon yang diserap akan makin besar. Ketiga, alat edukasi, ngajarin anak kecil. Ini kita udah mulai nih. Jadi waktu itu akhir tahun lalu kita bawa SD Muhammadiyah 7 Antapani ke hutan kita untuk belajar tentang konservasi, pengenalan lingkungan. Terus mereka juga dikasih bibit buat bawa pulang. Dibesarkan di rumah selama 2 bulan terus bawa lagi. Oh, buat ditanam lagi. Iya, jadi saya ada foto-foto pohon yang udah ditanam itu masih ada label nama mereka masing-masing nih, si murid-murid ini. Tuh. Jadi mereka juga ngerti sayang lingkungan gimana, ngerti mau aktif dalam tindakan konservasi gimana. Kalau selama ini kan teori kan, oh ya cinta lingkungan, konservasi, bla bla bla. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Gitu. Nah, yang keempat ini saya bukan baru belajar sih. Saya baca udah lama. Cuman saya nggak berani ngomong ke publik atau ke orang karena saya nggak punya kompetensi di bidang itu. Nah, Jumat kemarin saya baru bicara dengan teman saya yang memang psikolog masalah ini. Jadi kesehatan mental itu sangat terkait dengan lingkungan hijau atau hutan. Yes, setuju. Saya pernah baca ada studi dari Universitas Berlin bahwa basically orang-orang yang tinggal di dekat hutan itu mental health-nya dan tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding orang-orang yang hanya tinggal di perkotaan tanpa ada outlet ke hutan. Terus saya saya nonton podcast, mungkin pernah dengar yang Diary of CEO. Ya, itu podcastnya banyak yang menarik sih, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Waktu itu ada interview dengan ahli mata, dokter mata. Salah satu yang saya ingat banget, dia bilang bahwa manusia itu perlu outdoor karena untuk melatih mata. Karena kita tuh di 2030 jumlah anak-anak yang short sighted itu akan meningkat berapa persen? Saya lupa detailnya lah, tapi besar sekali. Dan ya itu, anak-anak itu kan terlalu tergantung sama postur main gadget kan. Begini kan jadinya kan. Jadi dari postur udah jelek, dari mata juga jelek. Dan kebanyakan mereka bermain itu kan di indoor. Nah, indoor itu yang dia bilang itu selalu fix fokus. Kayak misalnya kamera ini kan kita jaraknya udah jelas nih. Jadi mata kita tuh ototnya tidak terlatih.
Untuk kalau lihat kita jauh. outdoor tuh banyak hal-hal yang kita nggak diduga gitu loh, nggak ketakar. Jadi misalnya burung lewat, mata kita ngikutin. Terus ada bunyi, misalnya ranting-ranting, pasti kita nengok ke belakang kan. Jadi itu semua dari refleks mata itu lebih terlatih. Sensing, ya. Gitu. Sensing bener. Wow, so good, keren. Duh, makasih kalau berguna. Justru itu yang harusnya dipikirin gitu. Banyak CEO yang harus banyak mikirin itu ya. Iya. Jarang loh banyak orang atau CEO lain tuh mikirin sampai ke sana, Kak. Oh. Berarti kan Kakak itu peduli. Iya. Jadi bukan hanya memikirkan pokoknya company harus profit deh gitu. Tapi nggak mikirin. Ya balik ke individu sih itu. Betul. Karena saya ngerasa gini, walaupun saya tinggal di luar negeri, saya besar di Indonesia. Saya melewati sistem pendidikan Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 di Indonesia. Yang saya sayangkan sih sekarang kita tuh terlalu ke barat-baratan yang sebenarnya nggak penting juga gitu. Karena apa? Kita tahu budaya Indonesia kan tinggi. Tapi kayak dilupain gitu. Kayak mal-mal anak kecil ngomong Inggris semua. Dan saya kalau di Indonesia saya berusaha ngomong bahasa Indonesia. Menjaga nilai kebudayaan. Karena kalau dipikir-pikir bahasa Indonesia tuh salah satu bahasa yang luar biasa karena gampang banget dipelajarin. Nggak ada grammar kan, nggak ada struktur. Iya. Dan di setiap daerah beda lagi. Ya. Sejarah Indonesia juga penting. Walaupun mungkin ada omongan gitu, ngapain belajar sejarah Indonesia yang dulu itu kan semuanya dibuat gitu. Tapi kan kita at least kita tahu lah. Yeah. Dari masa Hayam Wuruk lah, Majapahit lah. Majapahit, sorry Majapahit. Shailendra lah, inilah. Konferensi meja bundar lah, perjanjian Renville lah. Anak sekarang mana tahu gitu. Iya. Sumpah muda tuh. Yeah. Jadi Kak Ion ini nasionalis sejati ya, walaupun tinggal ya nggak bisa dibilang nasionalis sejati sih, maksudnya menurut saya common sense aja gitu. Jadi satu bangsa kalau nggak punya identitas yang jelas mungkin susah ya, sulit berkembang. Mungkin tergantung daripada kalau kita lahir di Indonesia, alangkah baiknya kita tahu, walaupun mungkin ilmu itu tidak dipakai gitu kan. Iya, jadi pengetahuan itu sebagai pengetahuan dasar, basis. Yeah. Bahasa Indonesia, sejarah Indonesia. Yeah. Wow, seru. Nah, gimana Pak Ion melihat keberhasilan bisnis yang udah dijalanin sekarang? Menurut Pak Ion gimana? Secara menyeluruh, apakah sudah nyampe ke posisi 3P ini udah jalan semua? Atau ada yang kira-kira perlu di-tweak lagi? Keberhasilan itu kan sebenarnya kan apa ya, subjektif ya. Jadi saya nggak pernah bilang saya berhasil, saya nggak pernah bilang saya nggak berhasil juga. Ya saya menjalankan, saya modelnya gini, saya selalu bilang cukupan aja gitu. Semuanya cukup, jadi balance semuanya. Jadi 3P ini ya saya juga mencukupi 3P ini gitu. Challenge dibuat tweaknya ya pasti ada, terutama persaingan bisnis kan selalu ada kan. Namanya bisnis tuh kayak main sport lah, ada menang ada kalah. Nah ya kita harus selalu apa ya, kayak menemukan sesuatu yang kita bisa pakai untuk memperkuat posisi produk kita. Jadi misalnya nih kayak karbon. Misalnya, ini yang paling grass nih sekarang nih, ya kan? Jadi kita bisa bilang nih kayu dari kita, pensil dari kita, pellet dari kita nih udah carbon neutral. Karena apa? Kita udah hitung karbonnya. Dari plantation yang kita punya, jumlah karbon yang bisa diserap X nih misalnya. Emisi pabrik-pabrik kita X. Udah di offset, kita masih surplus. Jadi semua produk itu berikut misalnya kita kirim ke Eropa lah bilang. Dari transportnya segala macam kan bisa dihitung tuh. Sampai di tujuan tuh tetap masih karbon neutral karena masih bisa diabsorb sama deposit yang kita punya. Gitu. Jadi itu sebenarnya
Saat ini ya menurut saya sih masih gimmick ya. Karena perdagangan karbon itu belum established. Ya. Karena pasti ada aja yang bocor di salah satu. Nggak tahu itu. Wah, itu sih kayak ini ya, kayak Pandora box kayak kalau baca-baca itu. Ada yang bisa jualan karbon tapi hutannya nggak punya gitu. Tapi jualannya ke perusahaan-perusahaan gede gitu. Di luar. Jadi saya nggak ngerti lah gitu saat ini. Jadi kita nggak peduli soal itu, kita cuma mikirin ya kita sendiri ya begitu. Ya, dan gimana sih 3P-nya bisa seimbang gitu. Iya. Wah, seru banget. Nah, sekarang lebih ke pengen gimana supaya anak-anak muda nih, pelaku usaha muda, nah kira-kira apa yang bisa mereka mulai dengan, kalau mereka tertarik dengan industri kayu atau Mereka mau start lah. start gitu. Kan kalian udah start lebih dulu gitu kan. Berapa tahun nih Kak? Bahkan dari yang tadi. Saya nyolong start. Iya, Udah nyolong dari start. yang terus jadi suka, terus jalanin gitu. Karena kan mungkin anak-anak sekarang juga mungkin tidak berpikir untuk mau kerja berhubungan dengan hutan. Iya. Itu bukan satu pekerjaan bisnis atau favorit yang akan dicari nih Kak. Betul. Iya. Saya setuju. Alam, kayu, apalagi mikirin gimana cara nanam pohon atau Iya. Ini pertanyaan sulit sih. Kalau mau jujur saya nggak punya jawaban untuk itu. Karena gini, kalau saya lihat di mana-mana ya, termasuk di, bilanglah raja manufacturing kan Cina. Bisnis-bisnis ini tuh udah mulai susah cari pegawai. Karena bisnis kotor kan. Kayak misalnya kita di perkayuan gitu, misalnya motong kayu kan pasti ada serbuk. Serbuknya kemana-mana gitu. Terus semualah berkaitan dengan serbuk dan ya kotor gitu loh, bukan kantoran gitu. Panas, serbuk nggak keren. Jadi untuk ningkatin animo, kalau saya bilang sih harusnya ya itu. Makanya ini kan kerjasama dengan si MLH PP Muhammadiyah ini ya untuk ningkatin animo si anak-anak sekolah dasar ini bahwa mereka harus cinta lingkungan gitu. Dan dari cinta lingkungan kenal produk-produk apa yang dibuat dari kayu yang ramah lingkungan. Jadi dari situ tuh pasti kalau cintanya timbul, passionnya ada, kemungkinan besar mereka akan bekerja di bidang itu. Tapi tanpa itu sih susah terus terang. Karena kan yang namanya gadget atau enggak ya electronic base ya aparatus ya, kita bilang lebih seksi. Ya kan, misalnya nonton video lah, main game lah atau apa gitu. Sedangkan kalau kayu kan bener-bener basic gitu. Dan lucunya justru malah kayak di luar negeri ya, yang lebih banyak orang lebih suka crafting. Iya, di luar negeri tuh selalu dijaga 3P itu. Jadi nggak bablas ke satu pihak. Jadi misalnya nih kayak kita ngomong di bidang pendidikan ya. Di Indonesia ini kan semuanya pakai laptop, tablet kan. Kemampuan menulisnya anak-anak sekarang mah kacau gitu. Sedangkan kita tahu dari beberapa studi itu bahwa menulis itu baik untuk perkembangan otak. Saraf motorik antara tangan dengan otak, dengan otak kita. Jadi itu membantu kita di banyak hal. Nah itu kan kayak dihilangin gitu. Jadi itu satu. Dan kalau di Eropa itu kan udah ada studi, makanya ada beberapa negara yang rollback pendidikan mereka dari pakai teknologi di masa formasi pakai alat tulis tradisional misalnya gitu. Dan kayak kebetulan ada customer saya di Portugal, company namanya Viarco, dia itu produksi barang-barang art. Dan dia pakai kayu dari kita. Nah, mereka saat ini udah menangani 9 mental institution, RSJ. Jadi dengan art, dengan menulis, menggambar, dan lain-lain untuk membantu menenangkan, meningkatkan kesehatan mental dari si pasien-pasien ini. Nah, tahun ini mereka udah baru ngejalanin dapat kontrak untuk rumah orang tua. Wow. Retirement home. Jadi kalau kita lihat lagi ternyata kegiatan tradisional yang dianggap remeh ini nih banyak kegiatan, banyak benefitnya untuk manusia gitu. Untuk otak ya. Iya. Biar tetap. Jadi mungkin dengan art kita merasa lebih tenang. Kita juga merasa lebih senang kalau misalnya art yang kita hasilkan bagus, dipuji orang. Jadi banyak faktor-faktor yang mendukung untuk perbaikan mental dari
kesehatan mental dari seseorang. Iya, keren. Nah, harapan untuk bisnis Indonesia nih, yang berkelanjutan. Pemerintah ngasih duit. Itu kayaknya semua harapan semua perusahaan. Itu kan yang kayaknya harus diperhatiin juga. Gimana investment ke ya apalagi agak sulit jawabnya tanpa menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif dan menuduh. Jadi kalau kita ngomong bicara general, mungkin yang paling gampang adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih membantu industri dalam negeri. Tapi secara real ya, jangan cuma gimmick gitu. Mungkin pendampingan buat yang muda-muda gitu kali, atau pendampingan sih, coaching. jadi gini kalau saya lihat ya, kalau misalnya dalam iklim sekarang yang import meningkat dan kekuatan kita sendiri tidak terlalu dipikirkan ya, skill anak-anak muda ini nggak akan nambah. Skill akan nambah kalau kita banyak melakukan inovasi dan bukan inovasi aja, banyak melakukan macam-macam kegiatan manufacturing misalnya. Ya otomatis kan orang jadi belajar banyak skill ya, yang berkaitan dengan manufacturing itu. Jadi kalau manufacturingnya makin lama makin berkurang, skillnya jadi akan makin kecil juga variasinya. Karena misalnya yang seperti saya bilang tadi gitu, misalnya orang hanya import kan, paling ntar dia jagonya skill managing logistik dari si barang-barang itu. Oke, jadi jago logistik. Tapi manufacturing nggak ngerti apa-apa. Jadi sebenarnya dia harus mengerti juga hulunya sampai hilirnya gitu ya Kak. Kalau saya bilang sih kayak gini-gini itu berkaitan sama ketahanan nasional ya. Karena kan kalau kita balik lagi gitu, kalau misalnya masyarakat Indonesia itu skillnya kurang, kerjaan-kerjaan yang ada akhirnya kerjaan-kerjaan yang di segmen bawah gitu, ya kan? Jadi kayak pekerja warehouse lah atau apalah, yang middle ini nih, yang pendidikan ini nih, yang butuh pendidikan khusus, skill khusus, makin lama makin nggak ada gitu. Jadi ini yang harus diperkuat menurut saya. Wah, keren banget teman-teman. Jadi mungkin penutup, thank you banget Kak Ion sudah hadir di Tanya Ahuy, sudah sharing. Dari Kak Ion sendiri, kita belajar bahwa kita itu tidak hanya memikirkan angka dari profit, tapi kita juga bisa belajar bagaimana mengelola people, sehingga people itu bisa punya kehidupan yang berkelanjutan, dan tentunya planet yang tempat kita tinggal, baik di sini atau di luar, itu juga tetap bisa terjaga dengan baik gitu ya. So, thank you Kak Ion sudah datang. Terima kasih atas undangannya. Panjang, banyak. Semoga bermanfaat. Ya, tentu pasti bermanfaat. Jadi buat teman-teman Tanya Ahuy, kalau misalnya teman-teman butuh ada pertanyaan lanjutan tentang Kak Ion atau nilai-nilai kemanusiaan, ya bisa komen di Tanya Ahuy. Oke, thank you. Terima kasih.